Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Adrian Syah Aswaja. Baik sahabat-sahabat, kali ini saya akan membahas tentang hal yang bisa membuat energi positif di diri kita ini semakin meningkat. Sifat ini, ya, kalau kita miliki, kita akan bisa membuat orang lain tunduk pada kita, bahkan banyak keberuntungan yang akan kita dapatkan. Tapi ini jelas sangat sangat kontroversial mungkin ya. Tapi bisa Anda buktikan langsung dalam kehidupan sehari-hari dan bisa Anda rasakan ya. Sifat egois, mengutamakan diri sendiri. Apabila seseorang mengutamakan dirinya sendiri dibanding orang lain, maka dia akan memiliki frekuensi yang lebih tinggi, energi yang lebih tinggi, vibrasi yang lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena pikirannya dan perasaannya akan terus merasa menjadi orang yang sangat berdaya. Berbeda ketika orang yang lebih sering memikirkan kepentingan orang lain, itu biasanya dia memiliki frekuensi getaran vibrasi yang rendah. Kenapa? Karena dia seringkali merasa tidak berdaya. Contohnya misalnya, ada orang minta tolong, pinjam duit, atau minta duit dengan secara rutin kepada dia gitu. Kalau dia tidak bisa memberikan, orang ini akan terus memohon-mohon, bahkan bisa sampai menyindir-nyindir lewat status atau menjelek-jelekan di tempat lain ketika dia tidak dibantu. Dibilang pelit lah, dibilang segala macam lah gitu ya, dengan hal-hal yang sebutan-sebutan yang buruk. Nah, sehingga membuat kita menjadi merasa tidak enak, merasa nelongso bahasanya gitu, karena tidak mampu memberi, tidak bisa menolong orang. Dan ini sering terjadi kalau kita sudah memberi orang misalnya pinjaman atau bantuan, ada yang orang yang berterima kasih, tapi ada orang yang justru menjadikan itu sebagai kewajiban bagi kita untuk memberikan support keuangan pada dirinya. Sehingga kita akan merasa bersalah, akan merasa tidak berdaya ketika kita tidak memberikan pinjaman atau uang kepada orang tersebut. Nah, perasaan yang mementingkan orang lain ini akhirnya membuat diri kita ini merasa lemah, merasa minder ketika tidak bisa membantu orang lain. Nah, ini sebenarnya hal yang kurang baik ya untuk diri kita. Jadi, cobalah untuk menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Jadi kalau misalnya keuangan Anda sedang tidak baik, ya Anda tidak usah menjadi pahlawan yang menolong orang lain, membantu orang lain, apalagi orang lain yang sudah dikasih minta terus-terusan menjadi kerutinan. Apalagi kalau tidak dikasih, bukannya oke ya sudah, gitu, saya cari yang lain. Tapi dia justru malah menjelek-jelekan. Nah, orang lain saja bisa tidak memikirkan kita, tidak menganggap kita penting ketika kita tidak memberinya. Maka buat apa kita menjadikan orang lain itu penting, sedangkan dia tidak menganggap kita penting, gara-gara kita tidak memberi. Nah, jadi kita harus belajar untuk mementingkan diri sendiri, ya, egois, sehingga kita akan merasa diri kita akan terus berdaya, dan kita merasa tidak butuh orang lain. Dan perasaan yang berdaya inilah yang akan membuat vibrasi kita menjadi kuat, dan akan lebih banyak orang yang menjadi tunduk kepada kita. Bahkan lebih mudah untuk mewujudkan apa-apa yang kita inginkan, karena kita selalu berada di frekuensi yang tinggi. Jadi jangan pernah takut ya
untuk mementingkan diri sendiri. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri itu biasanya kan FOMO ya. Jadi fear of missing out, takut ketinggalan. Jadi ketika ada tren apa, dia akan terus-menerus mengikuti karena dia takut ketinggalan, takut dikucilkan, takut tidak bisa bersaing. Itu akhirnya dia terus-menerus mengikuti tren yang ada. Sedangkan sebenarnya tren yang diikuti itu tidak cocok pada dirinya. Misalnya ada yang menulis status ya, pengen deh punya uang 5 miliar ya, seorang perempuan ya, ingin punya uang 5 miliar. Sedangkan penghasilan suaminya, gajinya hanya 5 juta per bulan, dan istrinya ini juga tidak bekerja, pengangguran, hanya menjadi ibu rumah tangga biasa. Tapi menginginkan 5 miliar karena melihat televisi, YouTube, ya media sosial, ada orang yang punya uang 5 miliar. Nah, ini akhirnya hidupnya terlalu peduli ya dengan orang lain. Nah, ini bisa membuat seseorang itu justru menjadi lemah secara vibrasi. Jadi kita harus memunculkan rasa cuek bahwa kita hidup dengan keberlimpahan sesuai dengan yang kita punya. Jadikan 5 juta itu sebagai bentuk perasaan berlimpah. Jadi muncul rasa berlimpah dengan gaji 5 juta. Jangan kita gara-gara kita punya ekspektasi 5 miliar, kita merasa penuh dengan kesempitan ya. Perasaan kita penuh dengan kesempitan karena kita tidak punya 5 miliar. Jadi jangan kejar 5 miliar. Tetaplah merasa berlimpah, merasa kaya dengan 5 juta itu. Dan hiduplah dengan 5 juta, terus merasa kita sangat berdaya dengan 5 juta tersebut. Jangan kita melemahkan diri kita dengan angan-angan 5 miliar. Jadi dalam ajaran tasawuf itu juga melarang kita untuk panjang angan-angan. Karena orang yang panjang angan-angan itu bisa membuat hatinya keras. Kita harus punya sifat qanaah, merasa cukup dengan yang kita miliki saat ini. Jadi jangan kita tergoda-goda untuk berangan-angan tinggi. Jadi kita harus mementingkan diri sendiri. Yang pertama dengan egois, ya. Yang kedua dengan cuek, ya, dengan hal-hal yang besar di luar kita. Kita harus menjadi orang yang mementingkan diri kita tanpa harus peduli dengan orang lain. Kemudian juga egois ini juga penting. Misalnya contoh kita sedang antri ya, antri di bank atau antri di mana gitu ya. Tiba-tiba ada orang menyela, ya, menyalip kita. Nah, itu kita harus bisa menegur dia. Ada tepok pundaknya, suruh dia ke belakang. Maka dia akan ke belakang. Jadi jangan mudah mengalah, kecuali ya misalnya di bandara. Yang manula dan anak kecil itu kan boleh duluan. Nah, itu gak apa-apa kita mengalah karena sudah aturan dari bandaranya. Tapi kalau dia tidak ada aturan, tidak memenuhi syarat untuk menyela kita, itu jangan sampai kita turuti. Kita harus juga mementingkan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu banyak mengalah. Mengalah itu tidak baik, ya. Mengalah itu tidak baik. Jadi kita harus memperjuangkan hak kita. Apa yang kita anggap benar. Itu akan membuat vibrasi kita terus tetap tinggi. Jadi itu ya, pentingkan diri sendiri. Dalam mementingkan diri sendiri juga bisa membuat kita tidak gampang gagal. Kenapa? Karena orang yang gagal itu biasanya kebanyakan ikut-ikutan orang lain. Gagal karena kita mencoba menyenangkan orang lain. Itu penyebab gagal. Kita ahli matematika, tapi orang lain tidak suka matematika, lalu kita memutuskan tidak mengambil matematika sebagai jurusan kuliah. Nah, itu suatu keputusan yang salah. Kita suka musik,
lalu kita berhenti bermusik karena orang lain tidak suka musik, itu juga keputusan yang salah. Kita harus berani mengambil suatu keputusan berdasarkan keinginan kita sendiri, ya, kesenangan kita sendiri. Jangan kita hidup untuk kesenangan orang lain. Senangkanlah diri kita sendiri. Kalau kita bisa menyenangkan diri kita sendiri, maka kita baru bisa menyenangkan orang lain. Jadi ingat, jangan senangkan orang lain dulu, senangkan diri sendiri. Nah, kalau dalam Islam ya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Jadi diri kita sendiri dulu yang dijaga, baru keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Jangan mudah kita menjaga orang lain tapi diri kita ini tidak terjaga. Orang yang tidak mementingkan diri sendiri itu biasanya akan mudah takut, mudah cemas, ya, rendah diri. Nah, itu akan membuat vibrasi dia rendah. Sedangkan orang yang mementingkan diri sendiri, dia akan menjadi optimis, dia menjadi berani, dia selalu gembira, ya, dan dia selalu damai dengan dirinya sendiri. Nah, orang yang tidak mementingkan diri sendiri, biasanya dia tidak bisa damai dengan dirinya. Karena dia akan terus dihantui oleh orang lain, oleh pandangan orang lain, oleh pendapat orang lain. Baik sahabat-sahabat, lalu apalagi sih yang bisa membuat vibrasi kita terus dalam keadaan tinggi? Kita harus berani menyingkirkan, ya, orang-orang yang membuat vibrasi kita rendah. Seperti teman-teman yang melemahkan, teman-teman yang sering memberikan informasi atau memberikan saran yang membuat kita down, membuat kita lemah, meremehkan kita. Itu harus segera kita singkirkan. Baik teman dekat, teman baru, teman bisnis, teman kerja, itu harus kita singkirkan. Kalau perlu, kita singkirkan juga pasangan kita yang justru sering melemahkan, tidak memberikan motivasi, tidak memberikan support terhadap apa yang kita kerjakan. Itu harus kita singkirkan. Kita harus punya pasangan, teman yang benar-benar mendukung apa yang kita lakukan, mendukung apa yang kita kerjakan, mendukung segala macam pekerjaan atau hobi yang kita sukai. Jadi jauhi orang-orang yang tidak sependapat. Itulah yang bisa membuat vibrasi kita menjadi tinggi, tidak rendah. Karena teman-teman yang toksik, ya, teman-teman yang suka melemahkan, pasangan yang suka melemahkan, itu bisa menurunkan vibrasi kita lebih rendah. Sehingga kita akan lebih sering gagal, jauh dari keajaiban, sering sial, ya, apes, ya. Bahkan dalam keuangan pun akan bermasalah kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang seperti itu. Bergaulah dengan orang-orang bukan hanya vibrasinya tinggi, tapi orang-orang yang walaupun vibrasinya rendah, tapi apabila dia mendukung kita, lebih baik kita berteman dengan mereka. Atau kita mencari pasangan yang benar-benar memberikan support kepada kita. Nah, itu sahabat-sahabat, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.